Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Andika. Saya mahasiswa dari STIMIK Dian Cipta Cendikia Kota Bumi dengan NPM 21071184, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mengumpulkan ujian akhir semester dengan mata kuliah Konsep Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Ibu Kurniawati. Baik. Pengertian konsep teknologi informasi adalah sesuatu yang dapat mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Adapun tujuan dari konsep teknologi informasi itu sendiri adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan. Fungsi dari konsep teknologi informasi itu sendiri adalah yang pertama, yaitu capture atau menangkap. Capture di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, dan scanner. Yang kedua adalah processing atau pengolah. Fungsi teknologi informasi ini mengkompilasikan catatan rinci aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Yang ketiga adalah generating. Teknologi generating ini adalah di mana teknologi berperan sebagai alat untuk mengkoordinasikan suatu informasi ke dalam sebuah bentuk yang lebih terarah dan mudah dipahami. Yang keempat adalah storage. Storage adalah penyimpanan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Yang kelima adalah fungsi teknologi retrieval. Fungsi teknologi informasi ini adalah untuk menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Yang keenam adalah transmission. Transmission ini adalah untuk mengirim data dari informasi suatu lokasi lain melalui jaringan komputer, misalnya saja mengirimkan data penjualan dari user A ke user B. Selanjutnya adalah manfaat dari konsep teknologi informasi. Yang pertama adalah pendidikan. Dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Yang kedua adalah industri. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin. Yang ketiga adalah bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih bagus. Yang keempat adalah militer. Dengan teknologi informasi yang maju bisa dimanfaatkan untuk navigasi kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa pengemudi. Yang kelima adalah teknik. Teknologi informasi bisa digunakan dalam mempelajari struktur tanah, angin, dan juga cuaca. Yang keenam adalah dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kedokteran. Yang ketujuh adalah dalam bidang pemerintahan. Teknologi informasi dapat diaplikasikan dalam mengolah suatu data dan informasi yang ditujukan kepada masyarakat. Yang kedelapan adalah hiburan. Teknologi informasi bisa digunakan untuk membuat animasi, periklanan, desain grafis, dan juga audio visual supaya menjadi lebih baik dan menarik. Yang kesembilan adalah dalam bidang kriminal. Teknologi bisa membuat mudah aparat dalam menyelesaikan permasalahan, bisa dengan mudah terdeteksinya pelanggaran demi pelanggaran lalu lintas dan sidik jari. Bahkan untuk kejahatan sekelas cybercrime sekalipun dapat dengan mudah dilacak dengan teknologi. Selanjutnya adalah komponen dalam konsep teknologi informasi. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah sebuah perangkat keras, seperti contoh hard disk, PC, dan laptop. Yang kedua adalah software. Software adalah kebalikan dari hardware, yaitu sebuah perangkat lunak seperti Windows, Linux, dan Office. Yang ketiga adalah brandware.
Brandware adalah sebuah user atau pengguna, seperti programmer dan administrator. Yang keempat adalah data. Data adalah penjelasan singkat yang belum bisa menjelaskan hasil dan belum bisa mengambil keputusan, seperti contoh angka, simbol, dan kata. Yang kelima adalah informasi. Informasi adalah hasil olahan yang dapat dimanfaatkan. Yang keenam adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini dimasukkan adalah ilmu dalam menggunakan KPI itu sendiri. Selanjutnya adalah Big Data dan Artificial Intelligence. Big Data merupakan kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah setiap waktu. Data ini dihasilkan dari aktivitas internet yang makin rutin dilakukan. Adapun perkembangan data, yang pertama adalah kilobyte, yang kedua megabyte, yang ketiga gigabyte, yang keempat terabyte, yang kelima petabyte, yang keenam exabyte, yang ketujuh zotabyte, dan yang kedelapan adalah yottabyte. Selanjutnya adalah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah sistem komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan layaknya manusia. Artificial Intelligence berawal dari dua kata, yaitu artificial yang diartikan sebagai buatan dan intelligent diartikan sebagai kecerdasan. Maka artificial intelligence dapat diartikan sebagai kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari beberapa komputer yang dihubungkan dari satu dengan yang lain menggunakan protokol komunikasi. Adapun keuntungan jaringan komputer adalah pertama, penggunaan hardware data secara bersama. Yang kedua, sistem informasi berintegrasi. Yang ketiga, menghemat waktu dan biaya. Adapun jenis jaringan. Jaringan yang pertama adalah PAN atau Personal Area Network. PAN adalah jaringan skala kecil yang menghubungkan secara langsung ke perangkat lain, seperti contoh USB smartphone dengan komputer, selanjutnya printer dengan komputer. Yang kedua adalah LAN atau Local Area Network. LAN adalah bentuk jaringan komputer lokal yang menghubungkan perangkat jaringan sedemikian rupa sehingga komputer pribadi dan workstation dapat berbagi data, alat, dan program. Seperti contoh, setting router atau access point. Yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah bentuk jaringan yang mencakup area lebih besar daripada LAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer terpisah tetapi berada di kota yang sama, seperti contoh jaringan bank dan jaringan internet antar gedung kampus. Yang keempat adalah WAN atau Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas, meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, seperti contoh internet dan perusahaan internasional. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.